Kita tidak mendapati Imam Syafi'i berbuat bid'ah, nggak ada. Paling kalau disebut ada bid'ah, ujungnya nggak sampai ke Syafi'i. Imam Syafi'i juga, lihat, beliau memilih ketika setelah sholat berzikir sendiri-sendiri, bukan rame-rame. Karena menurut dia riwayat datang yang banyak sampai kepada beliau, rata-rata menyebutkan Nabi setelah sholat, tidak ada disebutkan Nabi setelah itu apa? Zikir dengan keras-keras. Antum cari-cari bid'ahnya, coba sebutkan sama saya apa bid'ah yang dilakukan Imam Syafi'i. Nah, ini saya tidak menemukan Imam Syafi'i berbuat bid'ah kemudian bikin ritual ibadah baru. Kalau ada tolong sampaikan kepada saya. Pasti Imam Syafi'i kalau menyatakan sesuatu dia pasti punya dalil. Tidak seperti sekarang orang liar bikin apa saja lah. Hukum asalnya kita boleh bikin ibadah macam-macam lah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Bab pertama, bab ma jaa fi fadl Imam Syafi'i rahimahullah wa 'azimu manzilatihi wa husnu atharihi. Bab tentang keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah dan tingginya kedudukan beliau dan juga bagaimana efek yang baik atau dampak yang baik sepeninggal beliau ya, atau dari beliau. Di sini ada beberapa riwayat, di antaranya Anil Hasan bin Muhammad bin Sabah Az-Za'farani ya. Di antaranya murid al-Imam Syafi'i. Di mana Az-Za'farani ini? Di Mesir apa di Baghdad? Ya? Di Baghdad. Qala kana ashabul hadis rukudan hatta aiqadhahum Syafi'i rahimahullah. Dulu para ahlul hadis tidur sampai datang Imam Syafi'i bangunkan mereka. Sampai datang Imam Syafi'i bangunkan apa? Bangunkan mereka. Maka dalam sebagian perkataan di dalam buku satunya disebutkan dulu para fuqaha seperti tabib. Para ahlul hadis seperti apoteker. Apoteker menyediakan obat, yang mengolah data untuk kasih resep siapa? Dokter ya. Ya seperti itu. Artinya para ashabul hadis, para ahli hadis ilmunya kurang secara fikih. Maka datang Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Dia dokter sekaligus apa? Apoteker ya. Dia ahli fikih dan juga ahli hadis. Maka jadilah para ahli hadis pintar-pintar, canggih. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bukan cuma ahli hadis, dia juga apa? Faqih. Dia juga apa? Faqih ya. Al-Humaydi berkata, "Kunna nuridu an narudda al-ashabir ra'yi falam nuhsin kaifa naruddu alaihim." Kami dahulu ingin membantah ashabur ra'yi, yaitu madrasahnya ashabur ra'yi, namun kami tidak tahu cara bantah yang baik, sampai hatta ja'ana Syafi'i fa fataha lana. Sampai Imam Syafi'i datang, maka kami dibukakan cara membantah mereka. Lihat halaman 11, saya nukil-nukil sebagian aja ya. Wa an Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulullah sallam faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Jika kalian mendapati dalam buku-bukuku ada yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ra'aitu atba'a lil athari min Syafi'i." Aku tidak pernah melihat orang yang paling mengikuti sunnah Nabi seperti Imam Syafi'i. Oleh karenanya kita tidak mendapati Imam Syafi'i berbuat bid'ah, enggak ada. Enggak ada. Imam Syafi'i ngajarin bid'ah yang terjadi sekarang ini hampir enggak ada. Paling kalau disebut ada bid'ah, ujungnya enggak sampai ke Syafi'i. Ujungnya enggak sampai ke Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan sebagian masalah fikih Imam Syafi'i agak kencing. Contohnya masalah apakah boleh menyembelih berkorban atas nama mayat misalnya. Imam Syafi'i lebih cenderung pada pendapat tidak, karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Ada beberapa masalah disebutkan karena tidak ada dalilnya. Kalau kita baca, kenapa? Karena tidak ada sunnah yang menjelaskan akan hal tersebut. Jadi beliau sangat berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Saya sempat kumpulkan beberapa ya. Bagaimana beliau berpegang teguh kepada sunnah. Kalau tidak salah di pembahasan di buku saya yang dulu ya, tentang bid'ah hasanah ya, tentang bid'ah hasanah. Maksudnya contoh Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya, contoh sederhana, Imam Syafi'i berpendapat mengirim pahala untuk mayat tidak sampai ya. Kenapa? Karena beliau memandang tidak ada
dalilnya. Mengirim pahala baca Quran untuk mayat tidak sampai. Dan beliau berkata yang bermanfaat bagi mayat cuma 3. Adalah mendoakannya, menghajikannya, dan juga mengumrohkannya, bersedekah atas nama mayit. Kenapa beliau membatasi cuma 3? Karena itu yang ada apa? Dalilnya. Artinya beliau benar-benar berpegang teguh dengan asar. Contoh lagi beliau berkata, Imam Syafi'i nukil oleh Abu Syamah, akrahu an yattakhidha rajul sawma syahrin ya yukmiluhu kama yukmilu Ramadan. Aku tidak suka seorang berpuasa sebulan penuh secara sempurna sebagaimana puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Dia bilang enggak perlu soal puasa seperti bulan Ramadan. Wa kadzalika yaumin bainal ayyam. Ya. Innama karihtuhu liyata'assa rajulun jahilun fayadhun anna dzalika wajibun aw fi'lun hasan. Demikian juga aku tidak suka ada orang yang sengaja berpuasa pada hari tertentu di antara hari yang lain kalau tidak ada dalilnya. Tiba-tiba ingin puasa hari Selasa misalnya tanpa ada dalilnya. Aku tidak suka, kenapa? Karena saya khawatir ada orang bodoh ngikut, disangka itu adalah perbuatan apa? Baik. Ya. Itu dianggap itu suatu perkara yang wajib. Wa uhibbu dalam kitab Al-Um, wa uhibbu an yakhlasal imam an yakhlas ya, atau yukhallisal imam al-khutbah bihamdillah wa salat ala Rasulillah wal idhah wal qiraah wa la yazidu ala dhalik. Aku ingin imam menyelesaikan khutbah Jumatnya dengan memuji Allah, dengan salawat kepada Rasulullah, memberi wejangan, baca Quran dan tidak ditambah-tambah. Tidak ditambah-tambah. Ya, bahkan beliau, perhatikan ini sekedar saya sampaikan ya. Kenapa? Beliau berdalil dengan asar dari para salaf. Akhbarana Abdul Majid an Ibnu Jurayj qala qultu li Atha ma alladhi ara an-nas yad'una bihi fil khutbah yauma idzin. Dari Ibnu Jurayj aku bertanya kepada Atha, seorang tabi'in, apa itu yang aku lihat orang-orang berdoa ketika khutbah di hari tersebut? Abalagha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au amman ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la, apakah telah sampai kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang berdoa ketika khutbah seperti kita berdoa ketika khutbah. Ya, kita berdoa ketika apa? Khutbah. Setiap khutbah Jumat kita berdoa. Khutbah Id kita berdoa. Au amman ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ada kalangan sahabat setelah Nabi yang berdoa ketika khutbah? Qala la, kata Atha, tidak. Innama uhdits, ini hanya perkara yang diada-adakan. Innama kanatil khutbah tadhkiran. Khutbah itu hanya untuk memberi peringatan, bukan untuk apa? Doa. Paham? Qala Syafi'i fa in da'a li ahadin bi ainihi aw ala ahadin karihtu wa lam takun alaihi iadah. Kalau dia mendoakan seseorang secara khusus dalam khutbahnya, mendoakan kebaikan atau keburukan, maka aku tidak suka hal tersebut. Namun dia tidak perlu mengulangi apa? Tidak perlu mengulangi khutbah. Maksud saya Imam Syafi'i berpendapat tidak pakai doa kalau khutbah. Dia mengatakan cukup khutbah itu alhamdulillah, bermuji Allah, bersalawat kepada Nabi, menyampaikan nasihat, baca Quran, ada qiraah dalam khutbah tersebut, wala yazidu ala dzalik, tidak usah ditambah-tambah. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena dia tidak ada dalilnya, paham? Saya ingin menyampaikan bahwasanya kata Imam Ahmad, ma ra'aitu atba'a lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak menemukan seorang yang paling berpegang teguh dengan athar, hadis atau perkataan para sahabat seperti siapa? Imam Syafi'i. Sampai dia mengatakan yang baik khutbah tidak usah pakai doa, karena khutbah bukan tempat apa? Berdoa. Khutbah adalah untuk memberi peringatan. Dan beliau menukil asar dari Atha, seorang tabi'in. Imam Syafi'i juga, lihat, beliau memilih ketika setelah salat berzikir sendiri-sendiri, bukan rame-rame. Imam Syafi'i berkata, wa akhtar lil imam wal ma'mum an yadhkurallah ba'da al-insiraf minas salat wa yukhfiyani dzikra. Aku memilih pendapat bagi imam dan makmum untuk berzikir kepada Allah setelah selesai salat, wa yukhfiyani dzikr, dan dua-duanya berzikir dengan lirih, baik imam maupun makmum. Illa ayyakuna imaman yuhibbu an yata'allama minhu fayajhar hatta yara annahu qad ulima minhu thumma yusir. Kecuali imam, orang-orang ingin belajar zikir setelah salat darinya, maka dia keraskan agar orang-orang belajar. Kalau dia lihat orang-orang sudah ngerti, dia sirkan kembali, dia lirihkan kembali. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena riwayat. Kata beliau, wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyata'allama an-nas minhu. Karena ada riwayat-riwayat Nabi berzikir dengan suara keras. Kata Imam Syafi'i, menurut saya Nabi SAW ketika dalam riwayat berzikir dengan suara yang keras adalah agar untuk orang belajar dari beliau.
Wa dzalika li anna 'amatar riwayat allati katabnaha ma'a hadza wa ghairiha laisa yuzkaru fiha ba'da taslim tahlil wala takbir. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat yang sampai kepada kami tentang setelah salat tidak ada tahlil, tidak ada takbir. Wa qad yuzkar annahu dzakara ba'da salat bima wasaftu wa yuzkar insirafuhu bila dzikrin. Namun ada sebagian riwayat setelah salat beliau berzikir sedikit, dan disebutkan juga setelah solat beliau tidak ada zikir. Ini paling banyak datang kepada kami riwayat Rasulullah setelah solat tidak ada zikir yang diperdengarkan. Wa dzakarat Ummu Salamah mukthahu wa lam yadhkur jahran wa ahsabuhu lam yamkuth illa liyadhkura dzikran ghairu jahrin. Dan Ummu Salamah menyebutkan Rasulullah SAW setelah solat beliau berdiam. Namun Ummu Salamah tidak menyebutkan Nabi berzikir dengan zikir yang keras. Maka menurutku tidaklah Nabi setelah sholat berdiam sebentar kecuali untuk berzikir, tapi zikir yang tidak keras. Faham maksud saya? Atau saya ulangi lagi? Jadi Imam Syafi'i berpendapat setelah sholat zikir pelan, tidak usah apa? Keras. Kenapa? Karena menurut dia riwayat datang yang banyak sampai kepada beliau rata-rata menyebutkan Nabi setelah sholat tidak ada disebutkan Nabi setelah itu apa? Zikir dengan keras-keras. Bahkan Imam Salamah ketika meriwayatkan Nabi setelah sholat duduk sebentar di tempat duduk sholatnya, setelah sholatnya Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak menyebutkan Nabi berzikir dengan keras. Terus buat apa Nabi duduk sebentar? Tidak lain dia untuk berzikir, namun zikirnya tidak keras. Adapun hadis-hadis riwayat yang menunjukkan Nabi terkadang zikir keras adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat. Paham maksud saya? Maksud saya Imam Syafi'i tidak sebebas-bebas ngomong. Boleh. Hukum asal boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau makan hukum asal boleh. Kalau ibadah hukum asal itu tidak demikian. Terikat dengan apa? Dalil. Ini semua perkataan Imam Syafi'i. Ini lihat kitab Al-Um juga, tadi dari kitab Al-Um. Ini contoh maksud saya. Kalau tidak salah juga tadi masalah nanti mungkin bisa dicek kembali, saya sudah baca lama tentang masalah menyembelih untuk mayat. Kalau kita apa namanya? Berkorban, bolehkah kita berkorban untuk mayat khusus? Misalnya ayah saya sudah meninggal, ini kambing untuk ayah saya tok. Ini boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dikiaskan dengan sedekah, ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, dan ibadah menyembelih beda dengan ibadah sedekah. Dua hal yang berbeda. Kalau sedekah boleh atas nama mayat, kalau sembelih ini ibadah tersendiri. Kita menyembelih itu ibadah, sedekah urusan kedua. Menyembelih atas nama mayat ini butuh dalil. Ketika Imam Syafi'i tidak memandang ada dalilnya, dia memandang tidak dianjurkan. Paham? Jadi Imam Syafi'i, antum cari-cari bid'ahnya, coba sebutkan sama saya apa bid'ah yang dilakukan Imam Syafi'i. Banyak di antara mereka menyebutkan Imam Syafi'i ketika bersolawat di awal kitab Ar-Risalah. Coba. Beliau bersolawat kepada Nabi dengan salawat yang panjang. Dan kita bilang salawat itu, ya, asalnya adalah doa, ya. Coba dalam salah satu kitabnya, apa risalah atau yang lainnya, beliau bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang indah, yang memang Nabi tidak pernah mengucapkan dengan salawat tersebut. Para sahabat juga tidak pernah mengucapkan dengan salawat tersebut. Kita bilang salawat itu hukum asalnya adalah doa, dan doa seorang boleh berdoa dengan doa apapun. Ya, makanya Imam Syafi'i dalam beberapa pendapatnya mengidikan sebaiknya doanya begini, sebaiknya doanya begini. Faham? Seperti doa kalau orang mau begini, doa untuk dia menganjurkan sebaiknya doa begini. Ternyata beliau mengumpulkan dari doa-doa dari para salaf, kemudian beliau rangkai. Karena doa hukum asalnya boleh kita berdoa dengan doa yang kita buat sendiri, apalagi dari para salaf. Demikian juga bersalawat. Orang bersalawat, Allahumma sholli ala habibina ala syafi'ina sayyidina Muhammad, boleh enggak? Boleh aja. Enggak ada masalah. Ya. Alal mukhtar al mujtaba, boleh, ya. Ala khairil anbiya wal mursalin, boleh. Rasulullah tidak pernah ngomong begitu, tapi ini boleh, namanya kan doa. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti Imam Syafi'i berbuat apa? Bid'ah. Karena memang hukum asalnya berdoa, kita boleh berdoa dengan lafal apapun, ya. Adapun membuat ritual ibadah, ini saya tidak menemukan Imam Syafi'i berbuat bid'ah kemudian bikin ritual ibadah baru. Kalau ada tolong sampaikan kepada saya.
Pasti Imam Syafi'i kalau menyatakan sesuatu dia pasti punya dalil. Tidak seperti sekarang orang liar bikin apa saja lah. Hukum asalnya kita boleh bikin ibadah macam-macam lah. Gimana? Saya sampai diskusi sama sebagian orang gara-gara masalah ini. Saya bilang, coba kalau orang sekarang di Mekah, kita kan kalau umrah habis tawaf kita sholat 2 rakaat setelah apa? Tawaf, ya enggak? Setelah itu kita sa'i. Setelah sa'i terus ngapain? Gundul kan, selesai. Kalau ada orang sholat 2 rakaat setelah sa'i, boleh atau tidak? Coba ya antum. Umrahnya sekarang dia umrah. Umrah kan tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian sa'i, ya enggak? Setelah sa'i cukur rambut, selesai. Nah, kalau ada orang berinisiatif, berinovasi, berkreasi, setelah sa'i dia sholat lagi 2 rakaat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh, saya tanya? Karena nggak ada contohnya, selesai. Padahal sholat bagus atau tidak? Bagus, apalagi di Masjidil Haram, bagus ya. Apalagi habis sa'i, bagus. Tapi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi tidak mencontohkannya. Lihatlah Imam Syafi'i sampai mengatakan khutbah sebaiknya nggak usah pakai doa. Padahal doa bagus atau tidak? Kalau kita pakai logika, doa bagus nggak? Bagus. Di depan orang banyak apalagi, bagus atau tidak? Banyak yang mengaminkan nggak? Kata Imam Syafi'i sebaiknya nggak usah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Paham? Jadi kalau kita bebas ya bebas beribadah. Kalau kita buat apa pakai hadis ya? Kita semua bikin kreasi sendiri. Azan bagus atau tidak azan? Azan dan iqamat bagus. Kalau azan salat Id bagus atau tidak? Hah? Kenapa? Saya cuma tanya, kenapa tidak bagus? Kan azan orang melahirkan boleh azan kan? Boleh. Menurut pendapat sebagian ulama ya. Azan ketika ada takut di tengah-tengah ada syaitan kita boleh azan, syaitannya kabur. Nah, kalau salat Id boleh azan, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, salat tarawih azan. Kenapa tidak boleh? Bukankah azan bagus? Bukankah itu berzikir kepada Allah? Jawabannya cuma satu, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ibnu Umar ketika mendengar seorang bersin, Hashim, alhamdulillah, kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah, bersalawat. Ditegur, enggak ada. Bersalawat bagus, tapi bukan jangan kau pas-pasin ketika wahing, ketika bersin. Kita bersalawat kapan saja dianjurkan enggak? Tapi salawat itu bukan zikir bersin. Hashim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagus atau tidak bersalawat? Bagus. Tapi kalau bersalawat dijadikan zikir bersin? Tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Tapi baca Al-Fatihah bagus atau tidak? Bagus. Kalau kita habis bersin baca Al-Fatihah, Hashim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bagus atau tidak? Enggak. Karena itu bid'ah. Paham? Jadi maksud saya, Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, ma ru'aitu atba' lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak melihat orang paling berpegang teguh dengan athar sunnah maupun perkataan para sahabat seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala.